Coba deh, Anda bayangin sebentar. Kalau dengar kata psikolog atau konselor sekolah, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti gambaran klise seorang yang duduk manis di ruangan tertutup, ber-AC, nungguin klien datang bawa masalah kan? Iya benar, kayak orang yang cuma nyiapin kotak tisu di atas meja lalu nanya, jadi apa yang Anda rasakan hari ini? Gitu kan biasanya stereotipnya. Nah, persis. Tapi untuk eksplorasi mendalam kita kali ini, saya mau ngajak Anda semua buat ngebuang jauh-jauh gambaran itu. Karena nyatanya, dunianya udah berubah drastis loh. Betul sekali. Tumpukan sumber yang kita bedah hari ini tuh asalnya dari materi kuliah tingkat S2 tentang konsultasi profesional kesehatan mental. Dan ini ngebuka mata banget. Benar. Misi eksplorasi kita hari ini adalah ngebongkar gimana seorang konselor atau konsultan kesehatan mental modern itu udah berevolusi. Mereka ini sekarang dituntut jadi semacam agen perubahan sejati. Terutama dalam hal melawan ketimpangan layanan ya. Khususnya buat masyarakat dan siswa dari kelompok ekonomi yang rentan atau kurang mampu. Betul. Ada satu kutipan kuat banget dari sumber kita yang bakal jadi tesis utama obrolan kita. Kutipannya bilang, tugas kita bukan cuma nyembuhin luka individual, tapi ngebongkar sistem yang nyebabin luka itu dari awal. Wah, itu merinding sih dengernya. Maksudnya keadilan sosial itu sekarang jadi nyawa utama dari praktik konseling modern. Bukan sekedar tempelan atau nilai tambah aja. Iya kan? Nah, mari kita bedah perlahan nih. Buat bisa paham gimana konsultan ini jadi agen perubahan, kita harus lihat dulu kenapa sih model lama itu udah nggak mempan, terutama buat mereka yang terpinggirkan. Karena model lama itu terlalu pasif. Kita sering banget terjebak mikir kalau ada siswa miskin yang nggak pernah ke ruang BK, oh berarti anaknya nggak peduli. Atau anaknya males. Iya, nyalain anaknya kan jadinya. Kalau pakai analogi ini ya, model lama itu ibarat Anda buka toko kelontong di ujung gang buntu yang gelap, pintu tokonya berat, nggak ada papan nama, jam bukanya juga semaunya sendiri. Terus pas nggak ada pelanggan yang datang, Anda malah ngomel dan nyalain pelanggannya. Loh, kok orang-orang sini nggak peduli sih sama kebutuhan mereka sendiri? Kan aneh. Masalahnya bukan di klien yang nggak mau, tapi sistemnya yang nggak ramah. analogi yang pas banget. Dan yang menarik di sini adalah pergeseran dari model pasif tadi ke model modern yang sifatnya ekosistemik. Konsultan sekarang tuh pakai semacam radar ketimpangan layanan. Radar ketimpangan layanan? Maksudnya gimana tuh buat metain masalahnya? Jadi radar ini ngebantu mereka ngeliat kenapa sih kelompok bawah ini selalu tertinggal. Ada 3 hal utama. Pertama tuh soal akses. Coba pikirin realitas siswa dari keluarga kurang mampu. Mereka pasti sibuk banget ya di luar jam sekolah. Nah itu, bel pulang sekolah bunyi, mereka bukan nongkrong, tapi lari ngejar angkot buat kerja paruh waktu. Jadi, waktu luang buat ikut konseling sepulang sekolah itu kemewahan yang mereka nggak punya. Paham. Waktu aja udah jadi privilege ya buat mereka. Terus, hambatan kedua apa? Hambatan kedua itu informasi. Banyak siswa mikir ruang bimbingan konseling itu kayak kantor polisi mini di sekolah. Oh iya, benar. Tempat nongkrongnya anak bermasalah yang mau dihukumkan. Reputasinya emang sering gitu. Betul. Jadi ngapain anak yang udah capek kerja, capek fisik ini, nyerahin dirinya ke ruangan yang malah ngasih cap buruk ke dia. Terus yang ketiga, ini yang paling dalam sih, soal representasi. Maksudnya, konselornya nggak paham sama background siswanya gitu. Ya, seringnya ada benturan realitas kultural. Siswa ini hidup dalam mode bertahan hidup harian. Nyari makan buat hari ini aja susah. Terus konselornya ngajak ngobrol soal aktualisasi diri atau ngasih teknik relaksasi. Jaka sembung bawa golok dong jadinya. Nggak nyambung sama sekali. Persis. Konselornya kadang kurang sensitif sama beban berat yang dipikul siswa ini tiap hari. Nah, coba deh Anda sebagai pendengar bayangin. Pernah nggak sih ngerasa ada layanan publik yang dibikin tanpa mikirin realitas hidup Anda sehari-hari? Kayaknya mengasingkan banget ya. Itulah yang dirasain siswa-siswa ini. Sangat mengasingkan. Makanya setelah konsultan nyadar kalau sistemnya ini yang rusak dari radar tadi, langkah pertama yang logik bukan langsung bikin program baru. Terus apa dong langkah pertamanya? Ngubah mindset para pembuat kebijakan dulu. Dan disinilah peran advokasi itu dimulai. Tunggu dulu nih. Kalau kita ngomongin advokasi hak masyarakat miskin, jujur di otak saya tuh munculnya gambar orang demo. Bawa toa, konfrontasi ngelawan kepala sekolah atau yayasan. Bukannya konsultan bakal langsung dipecat kalau gitu.
Ini miskonsepsi yang umum banget. Dalam dunia konsultasi profesional, advokasi itu sifatnya kolaboratif loh, bukan konfrontatif. Konsultan tuh turun tangan pakai 3 jubah utama. Oke, 3 jubah. Apa aja tuh yang pertama? Pertama, mereka jadi edukator sistem. Mereka ini ngajarin pihak sekolah soal dampak nyata kemiskinan terhadap kognisi dan mental anak. Ngajarin pakai data gitu ya? Bukan ngejudge moral gurunya? Betul banget. Alih-alih bilang gurunya kejam karena ngehukum anak yang tidur di kelas, konsultan bakal ngejelasin ilmu sarafnya. Kalau anak kurang gizi dan stres kerja malam, bagian otak amigdalanya tuh nyala terus. Oh, wow. Jadi fungsi fokus di prefrontal cortex-nya anjlok ya? Pantesan anaknya tidur. Ini cerdas sih, jadi ngerubah narasi dari anak pemalas jadi anak yang kelelahan ekstrim. Jubah kedua apa? Kedua, itu fasilitator perubahan kebijakan. Setelah sekolah paham sainsnya, konsultan ngedorong revisi aturan. Misalnya, minta jam konseling digeser supaya pas sama jadwal anak yang kerja. Masuk akal. Terus jubah ketiganya? Penghubung lintas sistem. Konsultan sadar, sekolah nggak punya dana tak terbatas buat ngurus gizi anak. Jadi mereka ngehubungin sekolah sama fasilitas kesehatan luar, kayak puskesmas lokal gitu. Nah, kalau kita hubungin sama gambaran besarnya nih, advokasi di level ini tuh ngebantu banget ya. Kelompok rentan ini jadinya nggak perlu teriak-teriak cuma buat dapetin hak dasar mereka, karena sistemnya udah diedukasi duluan buat peka sama mereka. Iya, mereka diakomodasi dari dalam. Tapi kan realitasnya nggak selalu mulus ya. Pas sebuah kebijakan mau diubah demi ngebantu siswa miskin, advokasi ini pasti memicu gesekan. Oh, pasti ada yang protes dong. Apalagi soal aturan ya. Di sumber kita tuh ada contoh kasus nyata yang panas banget. Guru-guru pada protes karena ngerasa siswa kurang mampu ini jadi dimanja. Iya, gurunya bilang standarnya jadi ancur dan anaknya jadi nggak disiplin karena sering dibiarin bolos. Nah, sementara di sisi lain, orang tua siswanya datang sambil marah-marah. Mereka bilang, ya anak kami tuh harus bantu cari uang. Kenapa sekolah elitis banget gak mau ngerti realitas kami? Kan repot kalau udah begini. Gimana caranya konsultan gak kejebak ngebela satu pihak doang? Disinilah konsultan harus masuk ke tahap mediasi. Mereka harus lepas jubah advokatnya sebentar dan jadi fasilitator netral. Tujuannya mempertemukan dua pihak ini di meja netral tanpa menyudutkan salah satu pihak. Tanpa victim blaming gitu ya. Tapi emangnya gampang bikin guru yang gengsinya tinggi sama orang tua yang ngerasa tertindas buat duduk bareng? Iya nggak gampang, makanya ada seninya. Secara singkat, ada 5 tahapan mediasi yang dilakuin. Identifikasi, klarifikasi, dialog, negosiasi, dan kesepakatan. Ini seni jaga netralitas sambil menstrukturkan komunikasi yang memanas. Menstrukturkan komunikasi itu praktiknya gimana tuh? Gimana ngejinakin emosi mereka yang udah mendidih? Tahap kuncinya itu di klarifikasi awal. Konsultan nggak langsung masukin mereka ke satu ruangan. Bakal meledak kalau gitu. Oh, dipisah dulu. Jadi diwawancara satu-satu gitu maksudnya? Betul, ada pramediasi. Konsultan dengerin keluhan guru dulu, ngasih ruang aman biar gurunya bisa numpahin rasa capeknya tanpa dihakimi sebagai pendidik yang kejam. Terus, abis itu konsultan nemuin orang tuanya. Iya, orang tuanya juga dikasih ruang buat nangis atau marah soal kerasnya hidup tanpa dikatain sebagai orang tua yang lepas tanggung jawab. Pas emosi kedua pihak ini udah tervalidasi, baru deh mereka dipertemukan. Wah, ini jenius sih. Jadi pas di meja yang sama, uap panasnya udah keluar. Dialognya bisa fokus ke negosiasi nyari jalan tengah. Bukan lagi ajang saling serang ya. Persis, fokusnya digeser dari siapa yang salah, jadi gimana caranya anak ini tetap bisa belajar tanpa keluar dari sekolah, tapi orang tuanya juga terbantu. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Advokasi udah ngebuka birokrasi. Mediasi udah meredam konflik. Tapi intervensi adalah tahap akhirnya kan? Kita harus merakit mesin program nyata, biar ketimpangan ini nggak terulang lagi tahun depan, sama siswa yang beda. Betul sekali, kalau cuma berhenti di mediasi, itu sifatnya masih reaktif. Intervensi sistemik ini sifatnya proaktif. Konsultan benar-benar jadi arsitek program buat ngubah ekosistem sekolah. Balik lagi ke keluhan di awal tadi nih. Kan siswa miskin hampir nggak pernah mau datang ke ruang BK karena takut stigma. Apa intervensi spesifik yang bisa mecahin masalah ini? Di sumber kita ada action plan yang luar biasa spesifik dan kreatif banget. Pertama, mereka bikin layanan jemput bola atau mobile counseling. Wah, jemput bola tuh teknisnya gimana? Konselornya yang datangin anak-anak? Iya, daripada nyunggu di ruangan formal yang serem, konselornya bikin sesi drop-in di area sekolah yang netral. Misalnya nih, nongkrong di pojokan kantin atau di meja taman perpustakaan. Oh wow, jadi suasananya santai banget ya.
Dari luar kelihatannya cuma kayak ngobrol biasa sama guru, bukan kayak lagi diinterogasi. Ini ngeruntuhin dinding intimidasi banget sih. Stigmanya langsung hilang. Nah, selain layanan jemput bola, konselor juga membentuk peer support group atau grup dukungan sebaya lah. Ini penting banget buat ngatasin isolasi sosial. Isolasi sosial gimana maksudnya? Anak dari keluarga kurang mampu tuh emangnya terisolasi ya di sekolah? Seringnya iya loh, mereka ngerasa sendirian banget nanggung beban hidup seberat itu, sementara teman-teman sebayanya santai-santai aja. Jadi dengan grup ini, mereka disatukan. Tunggu, ntar kalau mereka ngumpul, nggak malah bikin saling ngeluh dan tambah depresi? Justru enggak. Disinilah fasilitator berperan. Grup ini didesain bukan buat ratapan nasib, tapi buat berbagi strategi bertahan hidup. Pas satu anak cerita gimana dia bagi waktu antara kerja malam dan ngerjain PR, anak lain ngerasa tervalidasi. Oh, aku nggak sendirian. Paham. Jadi mereka ngebangun jaring pengaman sosial dari dalam komunitas mereka sendiri ya. Tangguh banget sih jadinya. Terus selain buat siswanya, intervensi buat guru-gurunya ada nggak? Jelas ada. Langkah intervensi selanjutnya adalah ngadain pelatihan sensitivitas budaya untuk semua guru dan staf. Ini wajib sifatnya. Oh, biar gurunya nggak gampang ngejudge tadi ya? Iya, kompetensi guru ditingkatin biar paham realitas kultural siswanya. Jadi guru nggak asal ngecap anak telat itu pemalas, tapi lebih peka, oh mungkin anak ini baru pulang shift malam cuci piring di warung. Jadi melalui roda-roda intervensi yang Anda sebutin tadi nih, layanan jemput bola, grup dukungan, sampai pelatihan guru, konsultan tuh berhasil ngintegrasiin perspektif keadilan sosial secara permanen ke institusi tersebut. Bukan cuma program musiman doang. Betul sekali, semuanya saling mengunci bikin ekosistem baru yang benar-benar memihak pada mereka yang awalnya nggak terlihat sama sistem. Jadi, apa makna dari semua pembahasan kita ini buat Anda yang mendengarkan? Kayaknya kesimpulannya jelas banget ya. Menjadi profesional kesehatan mental modern, itu bukan sekedar dengerin curhat di ruangan tertutup. Sama sekali bukan. Itu pandangan yang sangat kuno. Ini tentang keberanian buat turun tangan. Metain titik buta organisasi Anda, lalu ngerestrukturisasi sistem yang nggak adil, lewat advokasi, mediasi, dan intervensi yang konkret. Tapi sebelum kita tutup eksplorasi ini, ada satu pemikiran provokatif dari materi yang pengen saya lempar buat Anda semua renungkan hari ini. Wah, apa tuh? Kayaknya bakal bikin mikir keras nih. Kita kan udah ngeliat tuh gimana sebuah sekolah secara nggak sengaja bisa ngucilin siswa miskin cuma karena sistemnya kaku. Nah, coba deh Anda lihat lingkungan tempat kerja, kampus, atau komunitas Anda sendiri saat ini. Oke, coba diperhatikan sekitar Anda. Siapa sih kelompok minoritas atau kelompok rentan yang paling jarang kelihatan pakai fasilitas atau layanan di tempat Anda? Dan pertanyaan besarnya, apakah emang mereka yang nggak mau dan nggak peduli? Atau sistem di tempat Anda yang diam-diam tanpa Anda sadari memang nolak kehadiran mereka dari awal? Wah, itu pertanyaan yang luar biasa buat introspeksi kita bareng-bareng, nyari tahu apakah kita bagian dari gang buntu itu atau bukan. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah nemenin eksplorasi mendalam kita yang ngebuka wawasan banget hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.